Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audatin Fikriya dengan NIM 2214201004. Dan saya Muhammad Syarasya dengan NIM 2214201006. Dan saya Mawar Rahma dengan NIM 2214201117. Dan saya Miftahul Jannah dengan NIM 2214201069. Serta saya Muhammad Alfa Hidayat dengan NIM 2214201016. Kami kelompok 1 akan melakukan penyuluhan dengan judul Kendalikan Hipertensi dengan patuh. P. Untuk periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengawatan yang tepat dan teratur. T. Untuk tetap diet dengan gizi seimbang. U. Untuk upaya mengatasi aktivitas fisik dengan aman. Dan H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat pemicu kanker lainnya. Sebelumnya ibu-ibu sama bapak tahu nggak apa itu hipertensi? Tahu. Apa itu bu? Tekanan darah tinggi. Ibu-ibu tahu nggak berapa angka tekanan darah tingginya itu? Tidak. Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi yang melebihi dari tekanan darah kita yang normalnya bu, pak. Kan normalnya kita itu kan 120/80. Kalau hipertensi ini kan naik tuh tinggi, sekitar 140/90. Kalau udah melebihi normal itu pak, bu, bahaya, banyak sekali bahayanya. Kita nih bisa karena tekanan darah tinggi ini banyak sekali penyebabnya, ada gejala-gejala lingkungan atau dari faktor kita sendiri maupun keturunan. Untuk materi selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya ya pak, bu. Baik Bu, Pak, saya akan sebutkan ada 7 gejala tekanan darah. 1. Sakit kepala, 2. Sakit perut, dan 3. kelelahan, 4. mual, dan 5. muntah, dan 1. nafas, dan 7. gelisah. Baik Bu, Ibu pasti pernah merasakan semua yang ada di depan ini. Baik Bu, apa Ibu ada pertanyaan? Baik Bu. Oke Pak Bu, kita masuk pada penyebab tekanan darah tinggi. Apa saja sih penyebab tekanan darah tinggi? Nah, penyebabnya ya Bu Pak, ada stres, keturunan, merokok, kegemukan, kurang aktivitas fisik atau kurangnya berolahraga, juga mengonsumsi minuman keras atau alkohol. Nah, jadi Pak Bu, penyebab stres itu dikarenakan, stres ini memicu hormon kita naik, sehingga kalau hormon kita naik, jadi memicunya tekanan darah kita itu tinggi dan pembuluh darah kita itu menyempit. Nah, selanjutnya keturunan. Jika ada keturunan atau riwayat orang tua kita terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi, maka kemungkinan besar anaknya ataupun keturunan di bawahnya tersebut juga berdampak memiliki penyakit tekanan darah tinggi tersebut, Bu Kak. Selanjutnya, merokok. Kenapa sih merokok ini dapat mengakibatkan berbagai banyak penyakit? Banyak sekali dampak buruk diakibatkan oleh seorang perokok. Nah, yang salah satunya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dikarenakan dalam rokok ini banyak sekali mengandung zat-zat seperti zat nikotin. Nah, zat nikotin ini dapat merangsang saraf simpatis sehingga memicu kerja jantung lebih cepat. Nah, yang zat selanjutnya ialah zat karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini akan mengikat dalam darah kita sehingga memicunya oksigen kita yang seharusnya banyak menjadi dan yang seharusnya banyak akan berkurang oleh karbon monoksida tersebut. Nah, yang keempat adalah kegemukan. Jadi, pada seseorang yang menderita kegemukan ataupun obesitas, maka ginjal bekerja lebih keras dan mengakibatkan tekanan darah tinggi. Nah, selanjutnya kurang aktivitas olahraga ataupun berolahraga. Dikarenakan seorang yang jarang olahraga memiliki kapasitas jantung yang lebih rendah, sehingga jantung perlu memompa darah lebih berat untuk mengirimkan darah ke tubuh. Nah, yang selanjutnya adalah mengonsumsi minuman keras. Nah, sama halnya dengan merokok, mengonsumsi minuman
minuman keras ini juga banyak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Nah, mengonsumsi minuman keras, contohnya alkohol. Nah, alkohol ini akan mempersempit pembuluh darah di jantung sehingga jantung akan lebih memompa darah ke seluruh tubuh dan mengakibatkan tekanan darah tinggi. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini adalah akibat tekanan darah tinggi. Nah, kalau kita terkena darah tinggi, ada beberapa penyakit yang dapat kita alami. Yang pertama serangan jantung, gagal ginjal, kemudian juga stroke ya Bapak Ibu. Nah, kenapa ini bisa terjadi serangan jantung? Nah, ini disebabkan karena pada saat kita mengalami hipertensi atau darah tinggi ini, pembuluh darah kita akan menyempit dan menebal. Maka kerja jantung ini lebih keras Bapak Ibu. Jadi itu bisa membuat jantung kita ini mengalami suatu tindakan atau mengalami kelainan pada jantung kita dan mengalami pembengkakan Bapak Ibu jantung kita ini. Yang kedua adalah gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini terjadi karena pada saat nefron, yaitu bagian dalam ginjal kita ini Bapak Ibu, untuk menyaring darah nih Bapak Ibu tidak mendapatkan suplai oksigen dari pembuluh darah kan Bapak Ibu karena menyempit tadi dan menebal ya. Jadi nggak dapat nih nefron nih untuk dapat menyaringnya. Jadi dia ini terkendala, jadi nggak bisa membersihkan darah itu dengan sempurna. Jadilah gagal ginjal Bapak Ibu. Yang ketiga adalah stroke Bapak Ibu. Kalau stroke ini karena tadi kan pembuluh darah kita menyempit dan menebal Bapak Ibu. Nah jadi aliran darah kita ini yang bawa oksigen ini Bapak Ibu nggak bisa masuk ke otak Bapak Ibu. Jadi menyebabkan kita stroke karena saraf-saraf kita atau di pusat otak kita nggak bisa mendapatkan oksigen. Nah, yang terakhir itu kebutaan Bapak Ibu. Kenapa sih kok bisa darah tinggi menyebabkan kebutaan? Kan nyambung kan Bapak Ibu. Nah, ini karena pada saat penyempitan pembuluh darah ini ini kan di mata ini terdapat saraf-saraf kecil ya, juga terdapat pembuluh darah kecil Bapak Ibu. Nah, di sini nih nggak dapat nih suplai oksigen yang ke mata kita. Lama-lama nggak dapat oksigen, jadi mati Bapak Ibu. Retinanya jadi nggak bisa berfungsi dengan baik. Next. Nah, ada nih pencegahan tekanan darah tinggi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, olahraga dan mempertahankan berat badan normal. Yaitu Bapak Ibu tuh berolahraga. Jadi kayak kalau misalnya nggak bisa nge-gym Bapak Ibu, kalau kita nge-gym kan bisa bantu-bantu istrinya di rumah ya kan Bu ya. Nah, bisa ngepel, bisa cuci piring juga itu termasuk Bapak Ibu untuk berolahraga dan mempertahankan berat badan normal. Yang kedua itu istirahat yang cukup untuk mendapatkan tenaga baru dalam beraktivitas. Nah, jangan begadang Bapak Ibu. Jadi ini gara-gara nonton bola begadang. Nah, itu tuh nggak bagus untuk kesehatan kita, bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang ketiga itu makanan sehat, rendah lemak, kaya akan sumber vitamin dan mineral alami. Nah, Bapak Ibu ini pasti suka makan gulai kan Pak, Bu? Nah, itu nggak bagus Pak, Bu. Memang enak itu Bu, tapi nggak bagus untuk kesehatan kita karena banyak banget lemaknya Bapak Ibu. Juga pemerintah nih Bapak Ibu mengeluarkan pemerintah mengembalikan hipertensi itu dengan perilaku cerdas Bapak Ibu. Apa ini cerdas itu? Nah, cerdas ini yang pertama cek kesehatan secara berkala. Nah, kesehatan ini kita harus cek Bapak Ibu seperti check up ke rumah sakit atau ke dokter secara rutin ya Bapak Ibu ya. Yang kemudian dulu menyiapkan asap rokok, jauhkan asap rokok. Bapak-bapak pasti merokok kan Pak ya? Nah, jauhi Pak rokok-rokok Pak yang nggak bagus untuk paru-paru kita Pak, karena kita nggak bagus. Nah, bisa juga menyebabkan hipertensi ini Bapak Ibu. Iya Pak, memang susah Pak Bu, untuk berhenti merokok ini sangat susah sekali. Nah, maka dari itu kita cara itu dengan pelan-pelan mengurangi penggunaan rokok ini. Seperti biasanya sehari habis sebungkus ya Pak Bu. Nah, coba kita kurangi jadi setengah bungkus, jadi seperempat. Lama-lama itu pasti kita nggak ketercanduan lagi dengan rokok, atau juga bisa mengganti dengan permen atau yang lainnya cemilan nih. Tapi kadang suami-suami kita di ngeyel itu banyak kalau kita suruh berhenti gini. Gimana tuh Pak?
Iya Bu, ngeyel Bu, karena pada awalnya ini dia susah Bu untuk menghilangkan kecanduan ini, sifat-sifat kebiasaan ini susah banget Bu. Ya makanya itu ibu-ibu ini tolong bapaknya untuk stop untuk menggunakan rokok, seperti diganti dengan cemilan-cemilan Bu, cemilan yang sehat tentunya Bu. Ya. Yang ketiga ini Bu, itu rajin aktivitas fisik. Seperti saya bilang tadi, seperti olahraga ya Bu, Pak. Yang kemudian lah dia sehat dan seimbang. Nah, makannya makanan diet dan bergizi seimbang ya Bapak Ibu ya. Seperti makan yang isi piringku, program pemerintah itu dengan mengisi dengan nasi, lauk pauk dan sebagainya, sayur-sayur juga, serta buah-buahan. Yang keempat adalah kelola stres Bapak Ibu. Nah, sering kan nih Pak Ibu kalau habis bulan akhir nih, awal-awal akhir-akhir bulan pasti stres kan Bapak Ibu ya. Nah, itu tuh kita bisa coba kita tekan stres kita Bapak Ibu. Jangan kayak karena nggak ada uang nih kita stres jadinya gitu kan. Nah, kita tuh coba alihkan nih, jangan kita mikirin duit gitu mulu Bapak Ibu. Nah, kayak pikirkan yang lain, walaupun nggak ada duit gitu ya, kita bisa kayak quality time berkumpul sama keluarga Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini yaitu ini istirahat yang cukup seperti yang saya katakan tadi. Jangan begadang gara-gara nonton bola atau ibu-ibu nonton drakor gitu kan Bu. Kerja gimana Pak? Untuk malamnya kerja berarti pada siang harinya ibu nih juga harus menjaga pola tidur ibu Bu. Tidur Kayak- siang gitu ya? Iya, tidur siang. Jadi pokoknya satu hari itu ibu bapak harus tidur selama 7 atau 8 jam Bapak Ibu untuk mencegah dari hipertensi ini Bapak Ibu. Ya. Tapi kayaknya yang paling susah itu bagian stres keuangan gitu. Iya, memang betul Bu sekali Bu. Bisa. Memang Bu, memang kalau stres keuangan ini sangat memicu stres banget ya Bu. Nah, makanya itu Bu, seperti saya katakan tadi Pak ya. Misalnya, gini Bu, hubungannya dengan saya bilang tadi berhenti merokok tadi Bu. Nah, merokok tadi kan Bu, ini kan butuh biaya banyak ya kan Bu ya? Ya. Itu bapak-bapak nih. Nah, jadi kurangi Bu rokok ini. Jadi dengan mengurangi penggunaan rokok, kita bisa juga mengurangi pengeluaran di akhir-akhir bulan kita. Jadi untuk biaya rokok ini bisa untuk masih banyak Bu gitu. Kan sehari 1 bungkus, lumayan juga ya Bu ya. Untuk bisa beli sayur gitu ya Bu ya. Ya. Kumpul-kumpul kan lama-lama jadi banyak juga itu Bu. Nah, maka dari itu Tapi ada nggak ngerokok nggak juga kayak Pak gimana? berarti kurang kerja keras Bu. Oh ya. Iya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan teman saya ya Bu. Iya, Pak. Iya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan ada dari apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita terkena tekanan darah tinggi. Yang pertama, kita harus minum obat anti darah tinggi sesuai dengan nasihat dokter. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kita dianjurkan setiap hari kita mengonsumsi obat anti hipertensi. Karena apa? Kan pada orang lansia itu umumnya yang banyak mengalami hipertensi. Jadi maka diharuskan itu setiap hari. Atau kalau Bapak Ibu ingin menghilangkan waktunya, bisa kayak satu hari sampai 3 hari, nanti diselang lagi sampai seminggunya kayak gitu. Dan kedua itu turunkan kelebihan berat badan. Turunkan kelebihan berat badan di sini apabila Bapak Ibu merasa badannya itu sudah obesitas atau melebihi pada umumnya berat badannya, maka itu akan dilakukan diet sehat ya ibu-ibu ya, supaya berat badan kita itu tidak memicu hipertensi yang akan menyebabkan hal-hal lainnya. Dan yang ketiga itu makan makannya rendah garam. Ini sangat berguna ya Bapak Ibu, karena di dalam tubuh kita itu ada namanya tekanan darah. Tekanan darah ini dipicu oleh garam. Garam yang ada dalam tubuh kita ini terus diproses oleh tubuh kita. Maka apabila kelebihan garam dalam tubuh kita, maka akan jadinya hipertensi atau bisa membengkakkan jantung kita ya Ibu ya. Dan yang keempat itu hentikan konsumsi kopi, merokok, dan minum minuman keras. Ini Satu kalau berhenti kopi itu kok. bisa Bu, kami pagi-pagi ngopi dulu Bu. Kadang Iya. kalau kopi tuh kayak badan tuh nggak fit gitu loh, Bu. Susah Iya, gitu itu aktivitas. iya kalau orang yang kecanduan kopi, iya memang kayak gitu ya Bu ya, yang bisa menurunkan stres atau masalah-masalah lainnya. Tapi di sini tidak harus setiap hari ya ibu-ibu ya. Kapan ibu perlu atau kapan ibu
apa kangen minum kopi boleh kok, tapi nggak boleh setiap hari. Yang kelima itu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat perlu bagi tubuh kita, apalagi pada saat kita sudah lansia seperti bapak ibu ya, itu sangat diperlukan istirahat yang cukup karena tubuh kita itu tidak memaksimalkan lagi kayak aktivitas kita yang berlebihan itu akan memicu hipertensi atau tekanan darah tinggi pada diri kita. Dan yang selanjutnya itu hindari makanan olahan daging atau sapi yang tinggi lemak, itu kolesterolnya akan naik. Jadi kalau naik kolesterol maka akan dilanjutkan oleh tekanan diri. Hindari makanan olahan daging, sapi, kerbau itu darah tinggi lemak, itu akan diakibatkan memicunya kolesterol. Maka kalau ketika ada kolesterol akan diikuti oleh hipertensi bapak ibu, dan jadinya nanti komplikasi, dan komplikasi nanti bapak ibu pergi ke rumah sakit lagi dong. Tapi Ya. kan naik itu enak, kalau lemak-lemak dia itu yang paling enak, malahan kalau digulai, direndam. Iya, itu memang iya, itu kita tidak bisa manage makanan-makanan olahan seperti itu, tapi kita bisa untuk menguranginya. Biasanya kita makannya 5 potong sehari, sekarang kita bisa kurangi kayak 1 potong, 2 potong, 3 potong gitu. Tapi jangan sampai berlebihan ya bapak ibu, itu yang akan menyebabkan memicu hipertensi yang berlebihan. Tadinya itu pola makan yang seimbang. Pola makan seimbang di sini yaitu kayak kita makan dengan diimbangi oleh vitamin-vitamin yang ada pada makanan kita, kayak mineral yang membantu zat-zat mikro ataupun zat-zat makro yang bisa membentuk pada tubuh kita, dan itu akan mencegah terjadinya serangan jantung atau penyakit-penyakit lainnya. Dan yang terakhir yaitu olahraga. Olahraga ini sangat penting ya bapak ibu. Ini dikarenakan olahraga bisa meredahkan stres kita. Kan tadi ada pemicunya tuh, tekanan darah tinggi oleh stres. Maka disinilah dicegah atau bisa dikurangi dengan olahraga. Baik Bapak Ibu, dari yang sudah rekan-rekan saya jelaskan, apa kira-kira bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa. Sekian materi dari kami. Sekarang kita coba tanya jawab ya Bu ya. Mana tahu ada rasanya yang ingin ditanyakan tentang hipertensi, bisa langsung ditanyakan dengan saya dan rekan-rekan saya ya Bu ya. Ya, mau nanya Bu. Ibu, saya ingin bertanya nih tentang hipertensi ini. Kan kalau hipertensi itu ada obatnya gitu kan, obat yang telah siap saji. Ada nggak obat selain obat alternatif yang lainnya bisa kita buat sendiri di rumah gitu, herbal yang bisa kita buat gitu. Makasih. Baik Ibu, pertanyaan Ibu itu bagus sekali ya Bu ya, untuk meminimalisir pengeluaran biaya juga ya Bu ya. Ya. Selain kita pakai obat-obatan kedokteran itu, kita juga bisa buat jus Bu. Enak kok jusnya, jus campuran jus apel dengan seledri. Itu bisa ya Bu ya. Mahal Bu, apel dulu. Ada yang murah Pak, bisa kita pakai timun dengan seledri. Itu bisa juga Bu untuk menekan hipertensi, atau enggak belimbing dengan timun. Itu kan lebih segar-segar gitu loh Pak. Atau lebih biasa itu kita kan mesti segar hijau. Bayam, kangkung, apa yang hijau-hijau ya Pak Bu, selain timun. Kemudian ada juga buah pisang. Nah, itu kan udah familiar ya Pak Bu, jadi kita bisa konsumsi pisang ataupun sayur-sayur hijau yang mudah kita dapat aja di pasar atau di warung-warung. Gimana Bu? Bisa Bu teknis Ya tadi itu ini jus atau gimana Bu? Pisang tuh diapain Bu? Pisang itu kalau dimakan langsung itu bisa, mau kita jus juga bisa. Pokoknya jangan terlalu banyak gula atau lebih dan diolah-olahnya gitu Bu. Yang dua bahan tadi di jus Bu. Iya di jus. Kalau rasanya nggak enak itu kita bisa bikin kayak minimal infus water. Diiris gitu, belimbing sama mentimun, masukin freezer kan jadi lebih segar. Itu bisa juga mengurangi merokok itu loh. Jadi kan kalau kita mau merokok itu kan karena kerongkongannya kering gitu, alasan rokok apa dulu makannya Bu. Jadi bisa tuh pakai minum itu biar lebih plong tenggorokannya. Kita juga bisa Bu, karena hipertensi ini nggak cuma pada perokok aja, tapi Bapak Ibu itu pasti bisa kena kalau terdapat gejala dan penyebab yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Oke Bu. Makasih Bu. Ya.
adalah hipertensi. Dikarenakan dalam rokok ini ada zat nikotin, Pak. Nah, zat nikotin ini akan memicu tekanan darah kita tinggi karena jantung kita akan bekerja lebih cepat. Nah, di sini ada nih, Pak. Nih, hipertensi. Nah, dengan cara supaya kita tidak terkena hipertensi, kita salah satunya tidak merokok dan menghindari asap rokok, Pak. Jadi gimana, Pak? Kalau misalnya orang terkena hipertensi, yang susah siapa dan yang sakit siapa, Pak? Nah, ya kan, Pak. Nah, jadi gimana, Pak? Apakah Bapak masih merokok? Pak, Di negara malas bro. ayo adalah Di nanti nggak ada kamu juga nanti kayak di mana? Ayo, Iya bro. Pak, ini kenapa ya habis minum miras? Iya, Kita Bu. tahu ya ini bisa menyebabkan kesehatan Bapak mulu semua. Oh gitu bu, apa tuh yang terjadi bu? Iya loh, bisa memicu tensi Bapak menjadi tinggi. Karena ini minuman alkohol ya? Iya. Ya Allah Pak, Bu, keluarganya di rumah ini malah